terkait dengan apakah nanti dia digunakan atau enggak, itu bisa masih digunakan karena itu tadi kita punya soft skill, kita tidak punya pengalaman untuk handle beberapa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Nara, kembali lagi di podcast Suara KM Season 5 episode 2. Perkenalkan, aku Diana Nur Azizah. Sobat Nara bisa manggil aku Diana, aku mahasiswa dari program studi akuntansi perpajakan semester 2. Nah, pada podcast kali ini aku ditemani oleh teman aku. Oke, halo Sobat Nara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Ghazali. Saya dari jurusan teknik dari program studi teknik komputer kontrol. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai mitos versus fakta. Benarkah organisasi itu investasi? Nah, banyak nih, mungkin dari mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Apa sih pentingnya organisasi itu? Apakah masuk organisasi itu bisa bermanfaat untuk kedepannya, terutama di dunia kerja? Nah, pada kesempatan kali ini kita berdua akan ditemani oleh narasumber yang tentunya hebat dan keren abis. Siapa tuh kira-kira, Dina? Aduh, untuk Sobat Nara yang penasaran, mari kita panggil kedua narasumber kita. Oke. Halo. Halo Mas. Oh enggak. Silakan. Oh, Mas. Terima kasih. Nah, biar Sobat Nara tahu siapa kedua narasumber kita, bisa perkenalan dulu, mulai dari Mas Adam. Oke, halo teman-teman semua, Mbak, salam kenal. Perkenalkan, namaku Adam Putra Alfatan, bisa dipanggil Adam. Dulu kuliah di Politeknik Negeri Madiun, program studi D3 Teknik Listrik, lulusnya tahun 2023. Dan saat ini kesibukannya ya bekerja dan ada sedikit usaha lah. Gitu sih, cukup dari aku. Halo dari Mbak Arum. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Arum Yulianita, bisa dipanggil Arum. Dulu alumni Politeknik Negeri Madiun, prodinya D4 Perkeretaapian. Lulus tahun 2023. Nah, sekarang kesibukanku bekerja di salah satu perusahaan manufaktur di Madiun. Oke. Ya. Jadi bagaimana nih rasanya dari Mas Adam sama Mbak Arum kembali lagi di kampus tercinta? Apakah ada hawa-hawa nostalgianya gitu? Banyak ya, nostalgia mah banyak ya. Apalagi ini di lab perkeretaapian, jadi basicnya kita, karena aku di perkeretaapian, jadi belajarnya juga di sini. Jadi lebih ya lumayan kangen ya. Banyak perubahannya sih. Iya, Di sini banyak tuh berubah, bener. agak pangling dikit lah. Banyak majunya ya. Iya, majunya pasti. Oke, jadi untuk tema podcast kali ini tuh kita akan membahas mengenai mitos versus fakta. Benarkah organisasi itu investasi? Ya, jadi gini Mas, Mbak dan Salman, sebelum kita mulai acara ini kita ada minuman nih Mbak, ada Rich Tea yang bakal nemenin podcast kita kali ini. Dan di Rich Tea sendiri itu ada beberapa varian. Kalau yang di sini itu ada Lampal, Mojito Mangga, sama Jumbo Original gitu. Dan untuk Rich Tea sendiri itu ada beberapa cabang yang dekat dengan kampus Buah Politeknik Madiun itu ada di Jalan Sudarso, depannya pabrik Bulog Rejo Agung. Untuk jam bukanya itu jam 10 hingga jam 5 sore, jam 10 pagi ke jam 5 sore. Dengan range harga tuh 3.000 hingga 11.000. Aku coba perbaiki nih. Sekarang ini itu ada promo. Dan seberjumbo ya 5.000. Sekarang boleh ya. Iya, terjangkau banget buat teman-teman mahasiswa. Sekarang boleh Mas Adam kita Izin dulu. Boleh ya? Iya boleh, kayaknya. Cocok ini. Panas. Cuacanya lagi panas ini. Kita coba ya. Ya, silakan. Silakan. Coba. Silakan. Mas. Yaudah Mas, aku mau. Seger banget nih. Pas banget sama cuacanya. Oke, jadi Ukurannya besar Iya, banget size-nya. Ini variannya apa nih? yang ini pink lava, yang ini es teh original gitu. Pink lavanya kayaknya ada sodanya gitu, jadi bikin Lebih segar gitu ya. Kalau untuk yang teh enak sih, segar dan juga ukuran size besar kan. Lagi khusus untuk mahasiswa karena dari mahasiswa kan. Iya, benar. Cocok gitu jadi. Cocok lah. Tehnya juga besar ya, oke lah, fresh banget. Rich Tea teh premium berbagai varian rasa yang akan membantu menyerang harimu.
Nah, jadi sebenarnya di dalam perkuliahan itu kita tidak hanya melulu belajar di dalam kelas. Nah, kita juga bisa belajar di luar kelas. Contohnya dengan mengikuti organisasi maupun UKM yang ada di Politeknik Negeri Madiun. Nah, dari Mas Adam dan Mbak Arum sendiri tuh selama berkuliah di Politeknik Negeri Madiun pernah mengikuti organisasi atau UKM apa saja? Ya, kalau dari aku dulu ada di 3 organisasi sih saat mahasiswa. Itu yang pertama ada Dewan Perwakilan Mahasiswa atau singkat DPM, jadi 2 periode. Dan juga ada UKM, 2 UKM itu di UKM Taekwondo sama di UKM Niknema. Jadi kalau aku ada 3 sih yang aktif sampai selama perkuliahan di PNM ini. Ini dari Mbak. Mbak Arum apa? Iya, kalau aku dulu ikutnya di Badan Eksekutif Mahasiswa juga sama kayak kalian. Di tahun pertama aku jadi staf di Kementerian Luar Negeri, kemudian yang kedua di PSDM. Selain itu aku juga tergabung di Paguyuban Duta Kampus dan juga kalau UKM-nya aku ikut UKM PAS bahasa Inggris. Gitu, jadi ya ikut lumayan banyak nih ya dari Mbak Arum dan juga Mas Adam dan semuanya aktif juga. Yap. Oke, cukup keren juga ya. Bisa membagi waktunya gitu. Yap. Mungkin aku penasaran sih. Untuk Salman penasaran nggak sih kira-kira alasan dari Mas Adam dan Mbak Arum tuh alasannya ikut organisasi itu apa gitu? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Arum dulu. Alasannya apa gitu? Ikut organisasi. Organisasi itu sebenarnya aku awal mula banget. Yang pertama banget aku ikut waktu SMP. Karena dulu SMP kan ikut-ikutan lah ya, FOMO gitu. Ya, FOMO. Iya, ketika kita udah masuk, oh ternyata bermanfaat gitu loh. Organisasi itu ternyata bermanfaat. Bisa mengatur dan melatih kita tuh gimana kita berhadapan dengan banyak orang, gimana kita problem solving terhadap suatu permasalahan gitu. Kemudian, selain itu juga menurut aku organisasi itu tempat kita bisa trial kehidupan nyata gitu. Oh gitu. Jadi kalau di organisasi kan kita ketemu banyak orang, kita bisa tahu tuh berbagai Karakter orang gitu ya, Mbak ya. Benar. Jadi kalau kita ketemu di dunia asli kita bisa nggak kaget, kita bisa tahu gimana cara handle-nya. Itu sih gitu. Mungkin kalau dari Mas Adam, Kalau aku alasannya ya, dulu kan aku ya agak sedikit terlambat sih ikut organisasi. Jadi waktu perkuliahan masuk, itu aku baru mulai ikut organisasi, awalnya DPM gitu. Oh. Dengan alasan pertama agak unik sih, biar nggak gabut aja dulu. Ya kan aku soalnya jauh ya, aku aslinya kan dari Depok ya, Jawa Barat. Jadi Oh iya. nggak punya teman, mau cari teman awalnya. Dan alasan selanjutnya pun sambil berjalan, mungkin kurang lebih sama dengan Mbak Arum, cuman memang intinya aku mau mendapat relasi lebih banyak lagi. Apalagi kan mumpung aku di luar nih bisa banyak explore teman-teman dari prodi lain. Jadi manfaatnya yang aku rasain sekarang itu sangat luar biasa sih ke organisasi, karena relasi sangat luas sih, terutama dari teman-teman kampus. dari teman-teman organisasi. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri tuh juga hampir sama sih sama kayak Mas Adam juga Mbak Arum. Kebetulan aku orangnya tuh juga ekstrovert ya. Jadi kalau misal nggak ada kegiatan tuh malah sakit. Nah, gitu. Jadi ikut organisasi tuh supaya ada kesibukan dan juga bisa ketemu sama banyak orang, banyak karakter gitu. Jadi lebih mengisi energi gitu. Mungkin kalau dari Salman sendiri apa kira-kira alasannya? Kalau dari aku, saya mungkin cerita sedikit ya. Iya. Boleh. Nah, mungkin dari aku itu ketika dari SMP, mungkin dari SMK itu aku nggak pernah ikut organisasi. Nah, di Politeknik Negeri Madiun ini aku ingin mencoba hal baru. Nah, itu. Kayak keluar dari zona nyaman gitu ya. Iya, Challenge diri Challenge sendiri. diri sendiri gitu. Nah, terus akhirnya selama hampir setengah periode ini berjalan, kayaknya enak gitu ikut organisasi. Karena juga dapat mendapatkan banyak teman dari berbagai lintas jurusan juga tentunya ya. Iya, betul. Terus juga ingin mengasah soft skill. Jadi kita juga bisa belajar di luar kelas dengan mengasah soft skill kita dengan mengikuti organisasi juga. Oke, benar-benar. Ngomong-ngomong soal organisasi ya, menurut Mas Adam dan Mbak Arum tuh makna dari organisasi sendiri tuh apa untuk kehidupan pribadi? Mungkin bisa dijawab dari Mas Adam Oke, dulu. kalau dari aku makna sebuah organisasi di mana titik seseorang ataupun dari pribadi masing-masing itu menghimpun menjadi satu. Jadi ya di mana kan banyak pasti teman-teman dari background yang macam-macam, mungkin dari kota mana, dari prodi apapun. Tapi kan pada intinya ketika sudah masuk ke dalam circle itu menjadi suatu kesatuan, dan apalagi ada kegiatan-kegiatan. Nah, itu dinamakan tujuan yang sama gitu sih. Kalau makna organisasi dari aku. Mungkin kalau dari Mbak Arum makna organisasi itu apa, Mbak? Makna organisasi seperti yang sudah aku jelaskan tadi, karena
di organisasi itu kita kayak di trial. Jadi sebelum kayak kamu mau ujian kan sebenarnya ada tryout. Nah sekarang kalau kita itu sekarang trial sebelum masuk ke dunia asli, kayak life after college itu kayak gimana. Nah jadi menurut aku peran organisasi dan keterikutan kita atau berkecimpung di dunia organisasi itu sangat penting sih. Jadi sangat penting gitu ya, maknanya sangat dalam banget gitu ya. Dalam banget. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari aku, mungkin dari pengalamanku sendiri ya, Mas Mbak. Jadi, teman-teman aku itu banyak yang takut ikut organisasi. Oh. Nah, karena kenapa takut? Karena teman-temanku itu kayak takut tidak bisa membagi waktu perkuliahan dan juga membagi waktu organisasinya. Benar. Nah, mungkin dari Mas Sajam dan Mbak Arum sendiri, ada tips nggak untuk membagi waktu perkuliahan dan juga membagi waktu organisasinya? Iya. Mungkin dari Mbak Arum dulu. Oke. Membagi waktu ya, berarti berkaitan dengan time management. Benar. Kalau dari aku pastinya kalian harus tahu dulu prioritas. Jadi ketika jalan kuliah, jalan sama organisasi, tentuin dulu prioritasnya mana. Jadi kalian harus bisa balance gitu. Jadi nggak ada salah satu yang ditinggal tanggung jawabnya. Kayak misalnya nih, kalau misalnya ada case kayak gini, Iya. si Salman kamu besok mau UTS. Iya. UTS kan berarti nanti ngaruhnya ke IPK dan seterusnya ya. Cuman di satu kesempatan yang sama kamu jadi koordinator acara apa gitu misal. Terus kamu harus harus dikasih deadline untuk mengatur rundown selesai di malam ini. Nah, kira-kira kamu bakalan prioritasin yang mana dulu, Mai? Nah, kalau dari aku sendiri, kalau besoknya UTS, aku pasti belajar dulu, Kak. Karena itu berpengaruh ke nilai IPK. Nah, kalau misal besok ada proker dan aku jadi ketua pelaksananya. Nah, itu kita bisa membagi tugasnya ke wakil ketua pelaksana juga. Nah, gitu. Oke, kalau dari Diana mungkin sama Adam, ada pendapat lain nggak? Kalau dari aku mungkin sama sih kayak Salman. Mungkin aku akan prioritasin juga di perkuliahan. Mungkin aku akan minta tolong ke teman-teman untuk nge-backup dulu. Nanti kalau udah habis belajar buat UTS itu aku akan ngebantu lagi gitu ke teman-teman gitu. Jadi tetap ada skala prioritas juga sih kalau dari aku. Betul. Dan kuliah tetap nomor 1 teman-teman. Betul. Benar-benar. Nomor 1 harus. Iya, tetap nomor Ada 1. tambahan nggak, Adam? Kalau dari Mas Adam? Paling kalau dari aku sih harus mementingkan sebuah urgensi ya. Menurut kan ya pasti kan kuliah nomor 1 pasti. Yeah. Berarti urgensinya di kuliah dulu. Benar. Tapi bukan berarti kan teman-teman belajar ya nanti ada di mana mungkin ya pembahasan harus bisa namanya belajar multitasking antara A dan B gitu. Benar. Jadi berjalan paralel. Jadi intinya kalau apabila memang masih usaha belajar itu kalau aku sih lebih mementingkan urgensi dulu. Kan kuliah kan penting ya. Iya benar-benar. Itu sih. Oke. Jadi lebih ke skala prioritas gitu ya. Betul. Nah, kalau dari pertanyaan yang aku berikan ke Salman tadi, kalau menurut aku itu setuju sih, sepakat sama Salman dan juga Diana dan juga Adam bahwasannya kita harus menentukan prioritas dulu. Jadi kita breakdown dulu. Kalau dari tadi kan ada 2 case-nya berarti kuliah, UTS atau kita menjadi ketua pelaksana dan kita harus menyelesaikan rundown itu di malam itu juga. Nah, kalau kita sebagai ketua pelaksana kan otomatis kita punya yang namanya tim. Betul. Nggak ada salahnya kita membagikan tugas kita ke tim-tim kita. Kita delegate tugas kita briefing dulu. Oh, saya tuh maunya nanti acaranya bakal kayak gini ya. Misal tolong untuk di backup dulu. Nanti ketika saya sudah selesai dengan urusan UTS saya, nanti kita bisa ngobrolin lagi gitu. Jadi keduanya tetap bisa jalan, tapi nggak ada yang ditinggal tanggung jawabnya. Benar. Benar. Jadi itu ya teman-teman. Ini soal masalah prioritas dan juga kita bagaimana manajemen waktu kita untuk membagi waktu kita untuk belajar dan juga waktu organisasi. Oke, ini aku mau nanya nih, kan Mas Adam sama Mbak Arum tuh udah kerja ya. Kira-kira kalau menurut HRD tuh ada nggak sih kayak perbedaan antara mahasiswa yang aktif di organisasi selama kuliah atau sama yang hanya fokus kuliah saja? Mungkin kayak ada nilai plusnya tersendiri gitu. Buat yang kuliah pulang sama yang kuliah rapat gitu. Mungkin bisa dijawab dari Mas Adam dulu, silakan. Wah, kali ini udah masuknya udah pro kontra banget sih. Iya, cukup pro kontra. Persiapan dulu jawabnya ya. Iya. Kalau untuk hal itu berdasarkan pengalamanku itu banyak program yang dijalankan perusahaan kan ya. Iya. Jadi kalau teman-teman ikut di mungkin seperti development program itu organisasi sebagai indikator lah untuk sebuah HR atau HRD di perusahaan itu sangat penting karena ya kan development program itu kan
nanti kita akan membuat menjadi spesifik ya, secara spesialis kah mungkin jabatannya. Itu nantinya ketika udah ada pengalaman organisasi, setidaknya perusahaan mungkin dapat feedback, oh nih alumni dari ini itu menjadi apa ya, sudah punya basic nih. Mungkin dari sisi leadershipnya, dari sisi manajemen waktunya, ibaratnya udah terbiasa dalam hal yang memang sifatnya manajerial seperti itu. Kalau aku merasakan seperti itu sih. Itu sih. Kalau dari Mbak Arum sendiri bagaimana? Iya, bener sih. Soft skill itu kita bisa peroleh dari pengalaman, dari kita berorganisasi salah satunya. Kalau misalnya cuman IPK kan cuman angka ya. Iya. Bisa ditulis. Bisa ditulis, ya dong. Iya benar. Tapi kalau soft skill kan kita dapat dari pengalaman. Kalau kalian nggak ada pengalaman, nih gimana bisa punya skill itu? Benar, Apalagi benar. komunikasi itu kan sangat diperlukan. Iya, iya. Kalian punya nilai bagus tapi nggak bisa komunikasi, ya gimana dong? Betul. Iya, Betul betul. Jadi tetap ada nilai plusnya gitu ya Mas Mbak untuk pengalaman organisasi, karena kita tuh nggak hanya berpatokan sama nilai IPK aja gitu ya kalau cari kerja. Pengalaman juga penting gitu ya. Betul. Cukup dilirik juga sama HRD jadi ya. Udah nggak dilirik lagi ya malahan. Udah langsung gitu ya. Tandain. Tandain langsung ACC gitu. Hanya modal awal sih. Iya benar. Jadi udah nggak kaget gitu ya. Ya, ya. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin masih sama pertanyaan sebelumnya. Jadi saat kita ikut organisasi itu, manfaat atau skill apa yang dapat diasah dan dapat digunakan ketika kita mau masuk ke dunia kerja? Mungkin dari Mas Adam? Aku ya, untuk nggak usah jauh-jauh deh, mungkin dari pribadiku aja deh. Ya. Takut biar lebih realistis ya jawabnya. Iya benar. Nah, kata aku ngomong teori A B C takut nggak make sense kan. Iya benar. Jadi kalau pengalaman pribadiku sendiri, yang seperti dibilang Mbak Rom tadi kan ada namanya soft skill ya. Benar. Namanya aja juga soft. Kadang aku dulu mikirnya tuh nggak berasa ini sebenarnya manfaatnya apa sih gitu. Iya benar. Tapi setelah keluar jadi alumni mungkin bisa dibilang ya, itu terasa mungkin aku dari awal seperti interview lah. Ternyata secara nggak langsung aku bisa untuk apa, membranding diriku sendiri di hadapan perusahaan. Benar. Secara tidak langsung loh ya. Kadang beberapa hal juga mungkin di pekerjaan sekarang ya kan, yang aku bilang tadi ada namanya multitasking antara A B berjalan sama paralel. Itu secara nggak langsung juga, lagi-lagi soft juga, itu bisa loh di handle. Jadi kita udah di bawah sadar kita itu menjadi terbiasa dalam hal itu. Itu nggak sadar, aku dulu juga mikirnya aku introvert dulu ya. Wow. Bener, aku nggak pernah organisasi, nggak pernah di lingkungan masyarakat pun jarang. Jadi setelah masuk kuliah belajar organisasi maupun juga di perkuliahan, setelah lulus ya impact-nya terasa banget sih sampai sekarang gitu sih. Benar. Benar banget. Mungkin kalau dari Mbak Arum sendiri pendapatnya bagaimana? Kurang lebih setuju sih sama yang dibilang Adam. Karena kayak misalnya kita mau masuk BEM atau dulu aku di Paguyuban Duta Kampus itu kan ada interviewnya dan seterusnya ya. Iya. Nah itu kan kita mau nggak mau dilatih untuk bisa ngomong, bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Apalagi kalau di Duta Kampus ketika kamu di final di panggung kan Banyak pertanyaannya kan yang kita nggak tahu juga mendadak gitu, dan ada banyak audiens juga gitu, Nah, itu spontan. dipaksa untuk bisa berpikir pada saat itu kan, berpikir cepat, ambil keputusan yang cepat, public speaking-nya juga dilatih. Selain itu juga kalau misalnya kalian mau daftar itu kan kalian harus apply pakai CV kan. Betul. Nah itu kan juga melatih kita tuh buat membuat CV yang baik, membangun CV yang baik gitu. Betul. Jadi skill-skill yang ada di organisasi selama kita berorganisasi itu sangat-sangat sangat berpengaruh waktu di dunia kerja gitu ya. Betul. Dan kita juga jadi dapat kayak startnya gitu ya dari teman-teman yang lain yang mungkin nggak join organisasi waktu kuliah gitu. Oke, mungkin ini aku ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dari Mas Adam dan juga Mbak Arum tips biar pengalaman di organisasi itu nggak cuma keren di kampus, tapi juga memberikan dampak yang powerful di dunia kerja. Mungkin dari Mbak Arum bisa menjawab. Dampak yang powerful. Yang penting kalau kita ikut organisasi nggak cuman ikut-ikut aja. Jadi kadang-kadang kiri-kiri harus sambil belajar. Kayak dulu misalnya aku waktu jadi staff di Kementerian Luar Negeri itu kan juga ikut dalam panitia Duta Kampus. Nah, ketika aku menjadi di Kementerian PSDM kan jadinya aku bisa belajar tuh dari dulu. Oh ternyata di Duta Kampus tuh harus begini rencananya. Oh dari kemarin dievaluasi yang kurangnya di sebelah sini. Berarti nanti di tahun ini aku bisa lebih baik lagi dengan rencana-rencananya yang lebih mateng gitu. Itu sih, jadi nggak cuma ikut tapi juga belajar, dicatat,
dievaluasi juga buat nanti ke depannya gimana. Oke. Mungkin kalau dari Mas Adam. Oke, jadi jangan cuma ikut-ikutan aja ya dalam hal organisasi ya, karena yang aku bilang itu kalau ibarat omong kasar jangan jadi omong kosong gitu. Karena nantinya ketika emang mau menjadi powerful di pekerjaan, itu kalau secara realistis ya aku lihat mungkin di teman-temanku yang dulu, mungkin dari pekerjaanku itu terasa banget kalau memang ada yang serius berorganisasi, nanti ketika di pekerjaan itu menjadi powerful entah dalam hal karirnya ataupun dari di internal perusahaannya gitu. Karena mungkin dari aku sendiri, kalau di aku kan mungkin di kontraktor swasta ya, jadi banyak komunikasi sana sini ya. Kalau aku menjadi pasif di sana, itu ya pekerjaan nggak ada beresnya jadinya. Iya. Benar. Jadi menjadi powerful di dalam organisasi maupun juga nanti di pekerjaan, itu yang mungkin bisa aku sampaikan sih itu sih. Diteruskan, diseriuskan, karena nanti impact-nya akan menjadi soft, gak berasa, tapi akan bermanfaat untuk di perusahaan gitu. Oke, jadi kita tuh juga harus tetap aktif gitu ya, jangan pasif selama di organisasi maupun kalau besok udah di dunia kerja gitu. Nah, jadi teman-teman jangan cuma cari nama saja ya. Wah, Iya, aduh. Jangan sampai. pelanggaran. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira dari Mas Adam sendiri itu lebih memilih kuliah berorganisasi, kuliah Sambil kerja sambil kerja, atau ketiga-tiganya? tiganya. Nah, kira-kira Sobat Nara penasaran nggak nih sama jawaban dari kedua narasumber kita? Oke, mungkin bisa dijawab dari Mbak Arum dulu. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Apakah kalian bisa melaksanakan kalau misalnya tiga-tiganya jalan semua? Kalau di aku sendiri, itu aku bisa sih. Sombong dulu. Salah. Gak apa-apa ya. Dulu aku tuh kuliah tuh kuliah jalan, organisasi jalan, sempat juga kerja jadi tutor bahasa Inggris gitu di bimbel. Jadi bisa lah jalan semua. Dan dari situ juga bisa belajar untuk manajemen waktunya biar bisa semuanya jalan gitu. Oke. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya bisa, ya silakan. Kalau Kalau nggak bisa sih nggak apa-apa. Salah satu aja lah. Pelan-pelan kok. Gak dikejar-kejar kok. Iya. Mungkin Mas Adam gimana? Kalau dari Mas Adam gimana? Aku sama kayak Mbak Arum dulu itu ya dulu organisasi, terus kuliah, kerja juga, sama dulu sama ikut-ikut lomba juga sih. Iya. Aduh, sibuk banget nih. Jadi ya sombong dulu. Tolong dulu nih. Sombong dulu. Udah cocok Nggak, tapi- sumber. Nggak, jadi intinya gitu sih. Kalau aku sih dulu patokannya kayak ngeliat orang sibuk itu keren, jadi pengen aja sibuk gitu. Kayaknya keren gitu jadi Keren aja. sibuk gitu. Wah, ternyata keren beneran. Beneran. Jadi seru sih kalau jadi banyak belajar itu ya, time management pasti kan itu serba mepet sih dulu, mepet tapi ya semua bisa berjalan secara paralel gitu sih. Betul. Worth it kok. Worth it. Jadi Pasti ada disesuaikan kebutuhannya gitu ya. Betul, sama sanggup atau tidak gitu menjalani semuanya itu. Oke. Dan ini tuh ada pertanyaan yang cukup kontroversial nih, yang terakhir nih. Apalah. Jadi gini. aduh, agak panas nih ya. Jadi bagaimana nih pendapat dari Mbak Arum sama Mas Adam kalau ada orang tuh yang beberapa tuh ikut organisasi tuh cuma manfaatin supaya jadi ajang tenar atau famous gitu, biar dikenal banyak orang aja gitu. Ini cukup kontroversial nih pertanyaannya teman-teman. Mungkin bisa dijawab dari siapa dulu, Mas Adam? Dari Mas Adam dulu. Oh, Mas Adam dulu. Wah, Aku Mas Adam. haters is coming. Ya aman. Aduh. Kalau itu sih sebenarnya kalau ada dua pihak ya. Kalau dari pihak mungkin dari yang mungkin kasarnya si pelaku lah bahasanya. Bener. Ya itu hal yang tidak baik pasti hal yang tidak baik, karena itu nanti tuh kalau apalagi di kampus ya, di kampus itu kalau setauku itu kan nanti ada namanya SK, ada yang mungkin dari kemahasiswaan gimana, karena kan di situ jadi tolak ukur penilaian. Jadi misalkan nggak aktif tapi kok terdata secara resmi di SK-nya surat keputusan gitu, tapi jadinya cemburu sosial banyak. Pasti Benar. itu dari sisi mungkin si pelaku. Tapi kalau dari sisi yang internal yang mungkin memang benar menjalaninya, itu mungkin sebagai himbauan ya. Kalau dari aku dulu mungkin dikasih ketegasan, mungkin dikasih boundary nih. Kita punya aturan satu, mungkin kalau dikerjain kayak SP1, SP2, SP3. Oh, bener. Gitu. Jadi yang memang hal yang dihindarkan itu cemburu sosial pasti.
Tapi di sisi yang internal yang mungkin benar lingkungannya, untuk orang-orang yang benar menjalaninya, itu mungkin harus ada kesepakatan untuk menjalani ketegasan itu. Gitu sih. Gitu sih. Jadi jangan jadi pelaku ya. It's Kalau dari Mbak Arum sendiri gimana? Kita kan pasti adalah ya Iya. beberapa yang seperti itu. Realistis lah. Iya, realistis aja kita. Cuman menurut aku kalau misalnya memang dia bisa dengan membawa ketenaran itu, kemudian tapi dia di samping itu kerjanya baik, menurut aku sih nggak masalah ya. Oh, Kalau dia bekerja dengan baik. Iya. Jadi dia kerjanya jalan, tanggung jawabnya oke, tapi ya gitu numpang tenar, Iya. pakai nama organisasi gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma numpang tenar aja tapi nggak kerja ya omong kosong. Iya dong. Brandingnya berarti branding kosong. Aduh, branding palsu jadi. Branding palsu. Ya, itu sih itu butuh penegasan seperti yang dibilang Adam tadi. Gitu. Oke. Jadi cukup kontroversial juga ya untuk yang ini. Ada pro kontranya juga. Salah ngomong dong. Komentar ketik di sini. Oh iya. Ada komentar ketik di sini. Gitu. Mungkin dari Sobat Nara ada yang mau kasih pendapat bisa ditulis di kolom komentar gitu. Tulis saja guys. Tulis saja di kolom komentar. Kita bisa sharing-sharing juga gitu ya dari pendapat yang lain gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh kan kita kan sebenarnya dari organisasi juga butuh spotlight ya. Iya, Misalnya benar. misalnya kita ada kegiatan apa gitu. Nah, ketika si orang ini dia udah tenar kan, ya udah kita bisa dapat Udah gitu ya. spotlightnya bisa dapat gitu sebenarnya. Kita juga ada untungnya. kelebihannya juga gitu ya. Tergantung sih. Tapi juga ada yang itu juga kecemburuan sosial juga itu yang pastinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen yang ditunggu yaitu games. Games mitos versus fakta. Jadi nanti teknisnya tuh aku sama Salman tuh kasih pertanyaan ke Mas Adam sama Mbak Arum. Nanti angkat itu mitos atau fakta, nanti jawab. Habis itu nanti yang bisa jawab dapat round set. Karena roti sendiri itu dia ada beberapa varian yang di sini tuh ada 2 varian. Yang pertama itu ada varian pepperminty dengan manfaat sebagai pembantu gangguan pencernaan dan juga bisa meredakan flu, pilek, radang tenggorokan atau juga alergi, dan juga bisa dibuat kayak luka gigitan juga itu membantu menyembuhkan itu. Oke. Dan untuk cara penyajiannya itu cukup mudah, kita cukup seduh dengan air panas aja itu diminum. Sudah, kalau mau dikasih gula boleh, cuma sedikit aja. Oke, karena dari Mas Adam dan Mbak Arum jawabnya imbang, ini kita kasih satu-satu. Dari Mbak Arum sendiri, mau variannya apa nih? Ini ada yang ini blue spearminty. Ini apa ini? Itu tuh pepperminty. Mana? Boleh deh yang blue ini, yang blue beli ini. Nah, oke. Terima kasih. Ya. Sugar free. Iya, sudah Peppermint. Peppermint, spearminty. Herbal benar ya. Iya, banget sih. Biar Iya, sehat buat darah. makan. Ngurangin gula. Iya, ngurangin gula darah juga. Umur maklum ya. Iya, faktorku. Oke. Roti Sel, healthy support botanical tea. Oke, mungkin kita langsung ke segmennya yang ditunggu-tunggu, yaitu mitos versus fakta. Widih. Dari Mas Adam sama Mbak Arum bagaimana? Penasaran atau gimana? Yes, oke. Kita excited sih ya. Kita ikut ya. Kita ambil tantangannya. Oke. Aman. Mungkin dari pertanyaan yang pertama ini ya. Siap. Nanti yang bisa jawab dapat ini. Oh, gitu. Cepet-cepetan berarti. Iya, cepet-cepetan. Oke. Cepet-cepetan. Oke, pertanyaan yang pertama. Organisasi itu cuma buang-buang waktu. Mending fokus kuliah biar IPK tinggi. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Oke, Mas Adam dulu. Oke. Oke. Kalau aku mitos. Kenapa Tadi sih, Mas? pertanyaannya IPK tinggi kan? Iya, Ya. betul. Dulu aku organisasi IPK aku tinggi kok. Aduh. Kulot. Jadi enggak terganggu lah. Iya, iya. Karena kan dari lagi yang udah dijelasin sebelumnya. Benar-benar. Itu sebenarnya melatih bukan mengganggu ya. Organisasi itu melatih bukan mengganggu. Jadi jangan disalahgunakan organisasi. Mungkin itu oknum aja yang bilang. Oh. Waduh. Lagi-lagi oknum lah. Karena teman-teman di organisasi pasti pengennya belajar. Betul. Gitu sih. Jadi bukan mengganggu. Gitu. Mungkin kalau dari Mbak Arum sendiri tadi juga mitos. Mitos. Iya, karena organisasi itu betul seperti yang dibilang Adam. Kita latihan.
Jadi kita sebenarnya nyolong start dulu. Nah. Jadi bukan mengganggu tapi malah membantu. Gitu. Sip. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin bisa dibacakan oleh Salman untuk pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua. Oke. Aktif organisasi belum tentu sukses di dunia kerja. Mitos atau fakta? Oke. 3, 2, 1. Oke, Mbak Arum Baru. dulu. Oke. Aku dapat berarti ya nanti. Iya, dapat. Jawabannya fakta karena kalau kamu ikut organisasi itu nggak otomatis kamu nanti bisa sukses gitu. Cuman emang kalau ikut organisasi bisa melatih soft skill kamu, bisa melatih gimana kamu berkomunikasi dengan orang lain, gimana kamu bisa deal dengan problem-problem yang nanti ada di lapangan gitu. Jadi bukan menentukan Tapi keputusan lebih kamu memberikan pasti peluang gitu ya. belajar dulu sih. Belajar gitu. Oke, mungkin kalau dari Mas Adam sendiri? Kalau aku sih gini, kalau yang ikut organisasi aja belum tentu bisa nge-up ya. Iya. Apalagi nggak ikut ya. Benar. Nah, masuk. Pokoknya masuk lah. Jadi ya gitu sih kalau organisasi. Bahkan ada mungkin di luar ya, banyak organisasi itu nggak cuma memang fokus ke soft skill, bahkan ada juga yang hard skill gitu. Betul. Mungkin teman-teman profesinya pengen jadi apa, terus ikut komunitas ini, Betul. Ya, betul. itu bisa juga melatih hard skill. Jadi tetap organisasi tetap tempatnya melatih, tetap tempatnya belajar juga sih. Gitu sih kalau tidak. Nggak tiba-tiba lulus langsung jadi ini nggak gitu ya konsepnya. Betul. Oke, kita move ke pertanyaan yang ketiga. Ikut organisasi tuh capek. Ujung-ujungnya nggak kepake juga di kerjaan. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Oke, Mbak Arum dulu. Silahkan. Kalau menurut aku mitos. Kalau masalah capeknya sih pasti capek karena program kerjanya banyak, kita banyak kegiatan, lagi kalau kuliahnya juga jalan, harus bagi waktunya juga baik. Tapi kalau terkait dengan apakah nanti dia digunakan atau enggak digunakan, dia sudah pasti digunakan. Karena itu tadi, kita punya soft skill, kita sudah punya pengalaman untuk handle beberapa masalah, kita bisa tahu gimana caranya problem solving di beberapa case juga. Jadi berguna sih kalau di dunia kerja. Benar. Betul. Kalau dari Mas Adam sendiri, bagaimana? Kalau aku ya capeknya pasti. Kadang ya fakta aja tuh udah fakta lah, capek lah. Cuman memang ditanya kepake atau enggak, kepake pasti. Jadi kalau secara enggak langsung itu seperti terbiasa mengambil tindakan sih. Iya. Benar. Ya yang dibilang tadi Mbak Arum mungkin kayak ada solving pekerjaan. Mungkin juga kita dalam penyusunan kerjanya mau ngapain nih. Nah, di tahap awal mau ngapain dulu gitu. Jadi realistisnya kepake organisasi masih kepake sih kalau Pasti aku rasa kepake. gitu ya. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir. Organisasi bantu karir di masa depan atau networking. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Oke, Mas Adam dulu. Networking. Yap. Yo pastilah. Pasti. Pasti sih karena ya kalau balik lagi ke cerita di awal kan datang ke sini kuliah di Politeknik Negeri Madiun kan nggak kenal siapa-siapa. Nah, benar. Sekarang terkenal di mana-mana. Enggak lah, bersandar dong. Ya maaf penonton yang di atas, yang di bawah juga. Nggak, jadi networking tetap dapat karena ya balik kan sekarang udah lulus nih. Iya. Kan aku mungkin kuliahnya dulu teknik, kerjaan teknik. Kan mungkin ada pekerjaan sampingan juga kadang ya. Itu kadang juga dapetnya dari temen loh, teman-teman kuliah. Jadi networking itu kalau mungkin di zaman kuliah, saat kuliah ya banyak feedback. Mungkin dari teknik lainnya pun bisa. Mungkin dari teknik dulu teknik mesin otomotif kalau zamanku dulu masuk ya. Dulu mungkin dari yang permesinan, mungkin dari teman-teman perkereta-apian banyak itu dulu feedback. Jadi banyak belajar. Nah, ketika udah lulus itu malah lebih ke project realistis lah, karena kan saling berbagi rezeki juga kadang. Gitu sih. Jadi networking dan karena memang organisasi sangat worth it untuk ikut organisasi. Karena networkingnya sampai seluruh dunia bisa kok. Bisa kok. Betul. Bener ya. Benar. Mantep pokoknya. Mungkin dari Mbak Arum? Iya, sama sih. Kalau networking udah pasti jalan ya. Kalau kita ikut organisasi, relasinya masih luas. Kayak misalnya kalau
di dunia kerja tuh. Iya, benar-benar. Misal aku ini kan dalam perusahaan itu kan butuh komunikasi dengan antar bagian. Nah itu kan beberapa juga ada dari teman-teman yang di organisasi dulu. Jadi kalau misalnya butuh apa-apa ya tinggal telepon aja. Butuh ini, butuh ini. Kayak calling nih ada info. Kan kita jadi narasumber ini. Benar. Iya. Dari Relasi juga dari teman-teman ini dari ini dari Benar. ini gitu. Dan juga aku pernah lihat di sosmed tuh katanya beberapa locker tuh nggak ada di kayak di betul itu adanya tuh dari rekomendasi juga dari orang dalam juga itu sangat penting. Makanya itu kembali lagi networking sangat-sangat penting buat kedepannya gitu teman-teman. Jadi ikut organisasi itu invest Banget, benar-benar investasi sesuai dengan judul kita hari ini. Oke, karena tadi dari Mas Adam dan Mbak Arum jawabnya imbang, ini kita kasih satu-satu. Dari Mbak Arum sendiri, mau variannya apa nih? Ini ada kalau yang ini blue spearmint tea. Itu. Tuh peppermint tea. Aku boleh deh yang blue. Yang blue ini, yang blue boleh ini. Nah, Oke, terima kasih. Kasih Oh, sugar free. iya sugar free. Peppermint. Peppermint sama blue spearmint tea. herbal banget ya. Iya, seru banget nih. Yang cocok buat kesehatan. Biar sehat. Ngurangin sehat. gula. Iya. Iya, ngurangin gula darah juga. Umur maklum ya. Iya, faktor U. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini tuh kita ambil dari Q&A yang udah kita share di Instagram BMKM PNM beberapa hari yang lalu. Jadi pertanyaan yang pertama itu idealnya kalau masuk organisasi itu semester 2 atau semester 4 sih Kak? Nah, mungkin bisa dijawab dari mana nih, Mas Adam atau Mbak Arum dulu? Sadam dulu Oh, Adam dulu, silakan. Idealnya Mas, semester 2 atau semester 4 kalau mau join organisasi? Oke, kalau jawabannya sih kan biasanya udah open recruitment di semester 2 ya. Betul. Ya kalau mau pengen ambil langkah yang lebih cepat di awal ya dari semester 2 karena nanti tuh kalau misalkan 1 tahun ke depannya lagi atau semester 4 ya bisa dibilang menurutku terlalu singkat ya. Singkat maksudnya kan banyak, apalagi itu di semester 4 itu kayak udah sibuk-sibuknya juga gak sih? Yes. Jadi nggak bisa ngerasain banget bener-bener high-tech-nya di organisasi itu. Jadi gak terlalu terpecah kalau semester 4. Jadi kalau misalkan dari semester 2 itu masih bisa lah merasakan vibes-nya gimana, sama teman-temannya gimana. Jadi mungkin ketika misalkan naik ke semester 4 ke tahap selanjutnya tetap bisa merasakan, tapi kan setidaknya tidak menyesal sih, enggak menyesal. Jadi buru-buru lah. Jadi semester 2 mumpung ada kesempatannya open recruitment silahkan masuk di semester 2. Itu. Kalau dari Mbak Arum sendiri gimana? Kalau aku sih tergantung orangnya ya. Kalian mau siapnya di semester 2 atau semester 4. Tapi pertimbangannya ya seperti yang dibilang Adam tadi, kalau semester 2 kamu bisa lebih cepat masuk ke dunia organisasi, jadi bisa ngerasain hektik-hektiknya sebelum kalian sibuk. Tapi kalau semester 4 ya harus bisa mungkin ada kemungkinan kaget ngatur jadwal. Betul. Karena gitu sih. udah hektik banget itu. Bener. Kalau shock. Gitu. Jadi kayak lebih disesuaikan ke kebutuhan aja gitu ya, sama minatnya mau di semester 2 atau semester 4 gitu. Benar. Tidak dipaksakan tapi disarankan. Disarankan gitu. Saran teman-teman ini kan Tidak dipaksakan. iya, saran saja, bisa dipakai bisa enggak gitu. Ya dipakai lah bisa lah. Iya. Maksa. Masih gitu. Jadi kita. Oke, yang kedua itu keorganisasian atau ormawa apa aja yang ada di kampus. Mungkin dulu waktu masih kuliah dari Mas Adam ataupun Mbak Arum, ormawanya itu apa aja kalau dulu kira-kira? Kalau dari saya kan dulu ikut BEM, berarti ada BEM. Mas Adam ikut DPM, berarti BEM, DPM, ada HMJ ya. NJ perjurusan itu. Ada Hima juga, Ya, dari prodi. betul. Selain itu apa lagi? KM banyak ya? KM banyak. Iya, UKM. Dan biasanya ada penambahan terus ya. Mungkin ya sekarang aku lihat itu ya. Kalau tahun ini tuh ada penambahan KM karate sama rohani Kristen itu. Oh, oke. Tuh. Dan Hima. Hima sendiri juga ada. Iya. Hima prodi baru itu ada Hima Kombis Pro itu bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Oh, Tuh ada juga Hima dari prodi baru tuh teknologi rekayasa otomasi sama teknologi rekayasa elektronika. Jadi ada 3 kalau Hima prodi itu. Untuk sekarang. tambah banyak berarti. Iya, tambah banyak. Ketinggalan banyak kita ya. Sangat banyak sekarang, ada sekitar 15 atau 16 gitu prodi sekarang. Yap. Oke. Banyak banget. Sama ketambahan mungkin paguyuban duta kampus juga. Iya, waktu kita kampus juga itu semakin banyak. Jadi pilihannya semakin banyak
Ya, gitu. Jangan Disesuaikan. organisasi. Betul, jangan Jangan organisasi. Kuliah pulang. Iya, gitu. Kan, Rugi, guys, kan rugi. banyak. Pilih aja salah satu gak apa-apa. Semuanya. Jangan semuanya nggak wajib semua kok. Jadi salah satu, salah dua, salah tiga gitu. Nah, itu tadi sebenarnya obrolan kita mengenai mitos versus fakta. Benarkah organisasi itu investasi? Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, Mas Adam dan Mbak Rum, kita ada sedikit Oleh-oleh nih dari LFT and T-Cell ini, Mbak U. Hari ini kita disuruh sehat ya. Iya, harus sehat Dan seterusnya. dan seterusnya. Terima kasih. Nah, Teh rimpang. teh rimpang itu chamomile. Kamu apa? Chamomile. Oke, Mbak Arum sama Mas Adam. Jadi ini tuh LFT, dia teh kesehatan. Dan di sini tuh ada dua varian kebetulan. Ada LFT MT-Sen variasi chamomile. Itu manfaatnya tuh untuk chamomile ini untuk membantu tidur lebih nyenyak, untuk menjaga sistem pencernaan juga. Habis itu juga bisa menjaga kesehatan kulit dan juga bisa mengontrol gula darah. Dan yang selanjutnya tuh ada apa aja sih, Man? Nah, untuk varian yang satunya itu teh rimpang. Nah, manfaatnya sendiri untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan sistem pencernaan, menekan nafsu makan, dan menghilangkan toksin di tubuh. Gitu. Jadi ini teh herbal gitu. Yap. Tuh, teh kesehatan. LFT MT-Sen, ngetes sehat bersama LFT. Baik Sobat Nara, semoga pembahasan kita hari ini tuh memberikan motivasi dan juga semangat untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru untuk join di organisasi kemahasiswaan. Dan sebelumnya kami mau ucapkan terima kasih kepada narasumber Mbak Arum dan Mas Adam yang telah meluangkan waktunya di weekend ini. Terima kasih sudah mendukung acara ini. Baik Sobat Nara, kalau kamu suka episode kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel BEM NMTV agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Dan sampai jumpa di season berikutnya. Bye-bye. Bye bye.